Hari ini masak sederhana, enak, murah, dan banyak. Gak lupa juga mau beberes tipis-tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Ini videonya aku mau mulai dengan beresin baju yang kemarin habis dicuci. Sebetulnya tadi malam tuh udah sempat dilipat-lipatin sedikit, tapi berhubung ada kerjaan yang lain jadi ini masih terbengkalai. Terus mau aku lanjutin dulu ini ngelipat bajunya. Dan aku juga ditemani sama adek Kanza yang tadi habis dijemur. Ini dia belum tidur ya teman-teman, pas lagi enak-enaknya ngelipat baju. Ini ternyata adek Kanza tuh gumoh gitu, dan gumohnya agak banyak. Aku baru tahu metode ini ya teman-teman. Jadi kalau anak muntah atau gumoh itu dimiringin ke samping gini sambil ditepuk-tepuk. Kalau sebelum-sebelumnya itu aku taunya dibalik si badan bayi atau diberdiriin sambil ditepuk-tepuk. Ternyata itu kurang tepat ya teman-teman. Yang baiknya itu dimiringin kayak begini. Aku juga baru tahu setelah lihat info di Instagram. Dan ternyata dengan cara dimiringin gini si anak juga nggak gelagapan ya teman-teman, kayak lebih nyaman aja gitu ngeluarin si gumohannya itu atau muntahannya tanpa ada drama nangis-nangis gitu. Setelah selesai dengan drama pergumohannya Adek Kanza, ini aku lanjutin lagi. Oh iya, satu lagi, harusnya posisi si bayi itu nggak pakai bantal ya pas gumoh itu, jadi bantalnya harusnya dilepas. Tapi berhubung bantalnya Adek Kanza juga nggak tinggi-tinggi amat gitu, jadi aku biarin aja seperti itu. Ini aku lanjut lagi untuk ngelipet-ngelipetin spray dan bajunya. Dan ini tuh aku kalau untuk perbajuan nggak disetrika ya teman-teman, kecuali kalau misalnya seragam dan pakaian bagus yang lainnya gitu. Jadi kalau untuk harian ya udah tinggal aku lipet-lipet aja begini. Ini pasti salah satu kerjaan yang disukai sama emak-emak ya. Iya apa enggak? Atau malah yang paling males? Kalau menurut aku sih ya ini sebetulnya semua kerjaan males, iya nggak sih? Pengennya rebahan, tapi kan kalau nggak kita yang ngerjain siapa lagi gitu. Jadi ya udah ini aku lipet-lipetin, apalagi kalau ditunda-tunda ini bakalan tambah lecek nantinya. Ini aja tadi malam pas Mas Dio dan Adek Royan tidur juga udah ketindih-tindihan ya, jadi makanya tambah lecek. Nah kalau misalnya nggak dikerjain sekarang ya udah tambah amburadul deh. Makanya ini sambil aku kerjain ditemenin sama Adek Kanza yang disambi-sambi karena kadang merengek, minta minum ASI dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau nggak dikerjain, nggak disambi-sambi ya kerjaan nggak bakalan selesai. Dan ini aku barusan juga habis nyusuin Adek Kanza, terus udahannya nggak lupa aku gendong berdiri gini ya, terus ditepuk-tepuk punggungnya biar asinya turun atau sampai sendawa gitu. Karena kalau udah sampai sendawa berasa kayak plong banget gitu kan. Dan ini juga ada Mas Dio dan Adek Royan maju mundur mau masuk ikut ke video atau enggak, tapi ternyata Mas Dionya enggak mau ya. Jadi Adek Royan aja ini yang masuk dan bantuin aku ngelipet baju. Sini diikat aja biar tidur. Tunggu sebentar sebelum tidur. Jangan. Itu jangan gede-gede kipasnya kok. Gak apa-apa, biar nyenyak tidurnya. Nah ini tuh biasanya kalau habis dijemur Adek Kanza tuh langsung tidur gitu loh teman-teman. Tapi ini dari tadi dia nggak tidur-tidur, jadi makanya langsung aja aku bedong. Biasanya kalau di bedong nih dia tidurnya bakalan nyenyak dan bisa sampai 2 jaman gitu. Paling bangun cuma minta ASI gitu ya, terus habis itu tidur lagi. Makanya ini aku bedong. Kalau nggak bisa ditinggi sini, dipindah ke sana yang rata. Ini diangkat. Nih, rata tuh.
karena kamu itu miring, bagian kepalanya di sebelah sini coba, terus badannya di sana, jadi ngelipetnya lebih gampang. Kayak gini. Kepalanya di sebelah sini. Nah gitu. Kayak gini. Tinggal di shoot gitu. Nah pinter. Shoot kayak gini. Nah kan, betul, bagus. Oke, ini videonya aku percepat aja. Alhamdulillah lah ya, dibantuin sama adik Royan juga, dia sambil belajar melipat baju. Dan ini udah selesai, aku masukin aja ke lemarinya masing-masing. Ini lemarinya Dekanza, aku titipin ke lemarinya Mas Dio ya, karena lemarinya Mas Dio kan gede gitu dan masih banyak ruangnya. Ya nggak banyak sih, satu ruang gitu yang kosong bisa dipakai untuk bajunya adek Kanza. Oke, ini aku lanjut mau masak ya teman-teman. Tapi sebelum masak aku mau beresin perintilannya kompor dulu. Jadi tadi aku sempet juga beresin dapur, beresin tipis-tipis. Dan ini kompor kan berminyak banget, jadi piringan dan juga tatakannya ini tadi aku cuci. Nggak apa-apa meski kompornya di beberapa tempat itu udah banyak berkarat, tapi kalau misalnya dicuci atau bersih gitu ya, dilap-lap kan lumayan gitu, nggak jelek-jelek banget. Dan ini bagian tungku yang ini aku selipin kertas, karena bagian ini tuh dia nggak rata gitu kalau nggak dikasih kertas, makanya aku ganjel pakai kertas. Terus itu yang bagian tengah itu aku kasih plastik. Kenapa? Soalnya dia tuh kan jarang dipakai, tapi meskipun nggak dipakai dia tetap kecipratan minyak gitu, jadi aku tutup aja pakai plastik. Dan untuk masaknya siang ini aku dibeliin sama ibu mertua ya, ada tempe itu yang biasa harga 2.000, sayur sop juga ini sebungkusnya 2.000 ya teman-teman. Terus untuk ikan keranjangnya itu aku nggak tahu, kalau nggak 4.000, 5.000 ya sekitar 6.000 gitu, karena aku dibeliin sama ibu jadi ya nggak tahu, masa iya aku tanyain juga harganya. Terus ini jadi sopnya mau aku masak ya, ini udah aku sambi juga karena punya bayi, jadi masaknya disambi-sambi, nggak bisa sekali masak langsung selesai, kadang disambi buat ngupas-ngupasin wortelnya, kentangnya gitu ya. Jadi ini alhamdulillah sih udah siap. Terus nggak lupa juga ini minyak aku habis di rumah yang di dapur maksudnya ya. Jadi ya udah sekalian aja mau aku isi. Ini aku nyalain kompor mau manasin minyak buat bikin bumbu sayur sopnya. Di sebelah juga aku udah manasin air buat bikin sayur sop, dan ini udah mulai agak panas. Langsung aku masukin dulu wortelnya, dan ini minyak juga udah panas. Aku goreng bawang putih, bawang merah, dan juga biji pala ya sedikit. Goreng sampai kecoklatan, kalau udah matikan kompor dan masukin lada bubuk. Ini aku angkat terus mau aku ulek. Pernah ada yang komentar kok aku bikin sayur sop nggak pakai bawang merah sih. Jadi sebetulnya aku kalau bikin sayur sop itu emang cuma bawang putih sama lada ya. Kalau pas ada pala ya dikasih pala, kalau enggak ya udah bawang putih sama lada bubuk gitu. Selera aja sih sebetulnya ya teman-teman. Nah kalau teman-teman gimana nih, tim yang pakai bawang merah kalau bikin sayur sop atau enggak? Aku karena udah kebiasaan dari kecil gitu ya, lihat emak kalau bikin sayur sop ya gitu, nggak pakai bawang merah, cuma biasanya ditaburin bawang goreng gitu sih kalau pas ada ya. Nah ini untuk isian sayur sopnya macemnya emang nggak banyak ya teman-teman, cuma ada wortel, kentang, buncis, kobis, daun bawang sama seledri. Ya namanya juga harga 2.000 ya, mau minta sebanyak apa. Ini untuk kentang dan juga wortelnya sudah mulai melunak, jadi langsung aja aku masukin kobis dan juga buncisnya. Untuk seasoningnya di sini aku tambahin garam, kaldu jamur, dan juga
gula pasir. Yang nggak suka gula pasir boleh di skip. Jadi emang masak itu kan sesuai selera ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini barusan aku cobain dan masih kurang asin, jadi aku tambahin garam. Terus habis itu ini yang terakhir, sebelum aku matikan kompornya, aku masukin daun bawang dan juga seledri. Udah deh, tinggal ditunggu sebentar, lanjut matikan kompornya. Alhamdulillah untuk sayur sopnya sudah matang. Lumayan ya, jadinya sepanci. Jadi bisa buat seharian. Dan ini aku lanjut mau goreng si tempe yang tadi udah aku iris-iris. Untuk tepungnya seperti biasa aku pakein tepung sajiku yang aku campur sama terigu. Terus aku kasih juga daun bawang karena memang lagi ada stok daun bawang ya. Sambil nunggu minyak panas, ini aku ngirisin bawang merah sama cabe ya. Aku mau bikin sambal kecap teman-teman. Jadi enak nih sayur sop dikombinasikan dengan sambal kecap. Terus ada tempe tepung sama ikan yang bakalan aku tepungin juga. Dan ini lanjut ke minyak yang sudah panas, langsung aja aku cemplungin tempe yang aku balur sama tepung begini. Lumayan ya, jadinya banyak. Baru cemplung udah matang aja ini. Ini terjadi cuma ada di dalam video yang udah diedit gini ya teman-teman. Kalau langsung cemplung terus tiba-tiba matang enak banget dong ya. Hemat gas, hemat waktu juga. Terus ini lanjut aku goreng kloter kedua. Terus di sini untuk ikannya udah aku bersihin. Jadi ikan keranjangnya aku belah gini ya teman-teman. Durinya aku buang, terus aku ambil bagian dagingnya gini aja. Jadi biar makannya juga enak ya. Ini aku tepungin juga pakai tepung sisa goreng si tempe ini. Oke, ini dia menu masakanku hari ini. Ada sambal kecap, tempe tepung, terus ikan yang aku tepungin. Itu enak banget ya teman-teman, meskipun agak maksa tapi emang enak. Terus ini sayur sopnya juga udah jadi. Masya Allah, kayak begini aja udah alhamdulillah nikmat banget deh. Pokoknya kalau bersyukur apa aja terasa nikmat, bener apa enggak. Oke, videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.